Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, guru di SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan, pengimbasan dari materi yang sudah saya ikuti di webinar kementerian di SIM PKB yang saya masuk di situ, yaitu terkait dengan materi pengimbasan seri kemampuan dan non teknis dalam adaptasi teknologi. Namun sebenarnya saya tanya dulu kabarnya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oh, wah. Kaifa halukum? Pripun kabare? Alhamdulillah. Dan karena kita di Lampung, saya sapa dengan Tabi pun. Baik, kawan-kawan. Jadi kita di sini nanti ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Pertama adalah materi resilience, yaitu tangguh dalam teknologi. Kemudian materi kedua critical thinking, critical thinking, baik, berpikir kreatif dan teknologi. Kreatif, konten dan teknik penceritaan. Kemudian communication, komunikasi efektif. Empowered teachers, penerapan kelas campuran. Dan yang keenam terakhir adalah collaboration, yaitu kolaborasi dan dampak. Yang pertama terkait dengan resilience. Nah, resilience ini adalah daya lenting, sebenarnya daya lenting. Jadi kemampuan yang bisa dilatih sehingga terampil dan menjadi refleks. Gitu. Jadi kita sebenarnya punya sebuah kemampuan daya lenting yang sebenarnya ini bisa diasah, pelan-pelan diasah, nanti sampai menjadi terampil dan menjadi refleks. Gitu. Refleks dalam bidang apa? Dalam teknologi, tangguh dalam teknologi. Nah, untuk melihat tingkat kematangannya, jadi kita ini dari nol nih, kayak saya, kita semua dari nol terkait dengan tangguh teknologi. Maka kita kenal dengan kerangka SAMR, gitu, SAMR. Pertama adalah substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi, gitu. Substitusi itu apa? Substitusi itu adalah langkah yang paling pertama nih. Yang pertama kali kita sebagai guru, ini kegiatan belajarnya, sarana belajarnya itu masih sama dengan kemarin. Itu berarti kita pada posisi substitusi. Jadi di saat ini yang dengan teknologi yang luar biasa berkembang, tapi kita masih sama dengan kemarin-kemarin. Itu berarti masih disubstitusi. Bahkan kita berusaha untuk naik tingkat di augmentasi. Kegiatannya kita mulai berubah, kemudian sarannya masih sama. Nah, jadi kita sudah mulai merubah nih gaya kita belajar, tapi saran masih sama. Kemudian berikutnya modifikasi, yaitu dengan kegiatan sudah berubah signifikan, sarana juga mulai berubah. Jadi kita menggunakan pendekatan teknologi dalam pembelajaran kita di kelas. Yang terakhir yang paling mantap adalah daya lenting kita itu sampai di redefinisi, yaitu kegiatan belajar berubah nyaris total dan sarananya berubah. Jadi cara kita pembelajaran di kelas sudah tidak kita membayangkan guru kita yang dulu waktu SMA, atau gaya kita sebelum pandemi yang waktu itu belum kita menggunakan ada Zoom meeting, ada Google Classroom dan lain-lain, tapi betul-betul kita berubah. Di kelas pun kita berubah, itu sudah masuk di redefinisi. Bisa dipahami insya Allah ya? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah critical thinking, gitu. Critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi, gitu. Critical thinking. Dari teman-teman sudah pernah dengar critical thinking ya? Sudah pernah ya? Sudah pernah, alhamdulillah. Ada yang memberikan definisi, silahkan. Oh, silakan, Bu Evi. Critical thinking sendiri adalah cara untuk berpikir kritis, yaitu cara untuk berpikir out of the box. Baik. Maksudnya ketika kita dihadapi dengan suatu masalah, kita memecahkannya dengan problem solving. Gitu. Masya Allah, baik, terima kasih sekali atas jawabannya Bu Evi. Baik, betul, itu betul sekali gitu. Terkait dengan berpikir kritis. Yang pertama itu adalah betul tadi terkait dengan bagaimana kita terkait dengan berpikir out of the box ya, yang nggak biasa-biasa nih gitu. Dan ternyata teman-teman, proses berpikir ini dimulai dari observasi, refleksi, dan menalar. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di webinar nanti yang teman-teman akan ikuti gitu.
sampai dia menjadi sebuah disiplin, mahir dan kreatif dalam berpikir kritikal ini. Kemudian definisi yang lain adalah keputusan dengan penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak atau menangguhkan. Kalau orang belum berpikir kritis, orang mau menyampaikan sebuah argumen, menyampaikan sebuah gagasan, kita langsung mengatakan iya, kita lakukan gitu. Tapi kalau kita sudah biasa berpikir kritis, anak didik kita berpikir kritis, mereka sebelum nerima, sebelum mengatakan iya, itu dia mikir dulu. Ini benar nggak ya? Menunda sebentar. Gitu. Karena dia ada olah otak dulu, berpikir kritis dulu. Maka ada namanya di sini adalah melakukan konsep SSSP. Saya sadar, saya berpikir. Gitu. Jadi ketika kita menerima semua informasi, sadar dulu, saya sadar, saya berpikir. Gitu. Dan proses ini kita harus masukkan dalam seluruh pembelajaran kita. Karena yang diminta untuk berpikir kritis adalah anak kita. Tapi mereka butuh contoh. Gitu. Jadi kita harus sering melemparkan kata-kata, pertanyaan itu yang mereka berpikir. Bagaimana kalau misalnya seperti ini ya? Gitu. Bagaimana kalau ini tidak terjadi yang seperti kamu inginkan? Gitu. Jadi mereka diminta untuk berpikir. Gitu. Karena nanti selanjutnya yang paling bagus adalah kodenya akan terbiasa otak untuk bekerja keras. Jadi nanti otak-otak anak-anak di kita itu akan biasa bekerja keras, namun beban berpikir kritis ringan. Jadi harusnya ini sangat bebannya berat nih. Mereka dapat problem misalnya, karena biasa berpikir kritis, mereka terbiasa untuk mengolahnya. Sebenarnya otak bekerja, tapi itu ringan sebenarnya gitu. Nah itu endingnya di sana. Gitu. Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu, ini adalah creativity, konten dan teknik penceritaan. Gitu. Di pelajaran ketiga ini kita diminta untuk Bapak Ibu guru itu untuk pandai bercerita dengan pendekatan media digital hari ini. Gitu. Maka dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat sebuah konten pembelajaran yang diupload di YouTube itu misalnya? Bu Hume udah pernah? Sudah, Ustaz. Mudah atau gampang? Mudah ada sulitnya. Mudah ada sulitnya. Baik, alhamdulillah gitu. Bahkan nanti betul, terima kasih Bu Hume dan kawan kita semuanya bisa gitu. Jadi kita semuanya bisa, kita gunakan pendekatan ini. Jadi yang dulu kita bercerita dengan biasa di kelas, tapi sekarang kita gunakan pendekatan media dengan konten-konten yang lebih menarik gitu. Tahapannya 3 ya. Pertama membuat rencana dengan detail, saya nanti ini mau bikin apa, kemudian masalahnya dibikin seperti apa, solusinya seperti apa. Jadi kita memvisualisasi dulu konten yang akan kita bikin sebelum kita eksekusi gitu. Jadi memvisualisasi di awal harus rencana detail, baru mengeksekusi, baru memasarkan gitu. Memasarkan konten itu. Kalau kita di pendidikan berarti kan kita di konten-konten pendidikan gitu. Boleh juga yang lainnya. Bapak Ibu, yang keempat itu adalah communication, komunikasi efektif. Ada yang pernah dengar terkait dengan komunikasi efektif? Membangun komunikasi efektif. Kalau komunikasi itu satu arah apa 2 arah, Bapak Ibu? 2 arah, betul. Jadi salah ketika kita memahami komunikasi itu satu arah. Jadi dalam pendidikan komunikasi itu 2 arah. Gitu. Ada guru, ada siswa. Guru ngomong, siswa juga diberikan kesempatan untuk ngomong gitu. Ada Q&A gitu, ada question and answer. Jadi komunikasi efektif itu adalah pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan dan informasi yang diterima, ada pertukaran. Kemudian komunikasi itu adalah yang benar, adalah mendengarkan, dapat makna penuh dari apa yang disampaikan. Jadi komunikasi itu bukan kita memahamkan gitu, tapi sebenarnya kita itu mencari pemahaman mereka sebenarnya. Jadi kita banyak mendengarkan agar ketika kita memberikan timbal balik itu tidak salah gitu. Jadi ketika kita mendengarin gitu, maka butuh di sini ada namanya mengedepankan empati gitu. Dengerin, kemudian mentelaah dulu, baru kita memberi jawaban. Dalam komunikasi efektif tidak boleh kita langsung memberikan anak curhat, langsung memberikan arahan atau solusi, itu nggak boleh. Itu bukan komunikasi efektif sebenarnya. Jadi gitu. harusnya bagaimana? Jadi harusnya kita betul-betul berempati dulu, dengerin dia, keluh kesahnya dia, sampai kemudian betul-betul, oh ini pas nih solusinya dengan yang dia sampaikan. Gitu. Jadi banyak mendengar dan kita berempati. Dan gaya komunikasi harus akrab, nyaman, hangat. Gitu.
Jadi hangat, akrab, nyaman, hangat. Empatinya biar keluar gitu. Empati keluar. Nah, nanti di yang lainnya komunikasi juga bisa dalam bentuk virtual, pendek namun efektif dan bersikap jelas. Ini kalau komunikasi virtual Bapak Ibu ya, itu harus sependek mungkin. Maka hari ini kan yang paling banyak komunikasi yang digunakan adalah TikTok, kemudian IG. Dan IG itu nggak mau dia panjang-panjang kan? Pasti pendek gitu. Penyampaian pesan itu pendek. Jadi komunikasi efektif dalam virtual itu memang harus pendek, jelas tapi efektif gitu. Nanti kalau Bapak Ibu bikin konten-konten misal di TikTok itu bagus tuh, dikit gitu, di TikTok, kemudian di IG gitu, konten-konten pembelajaran kita upload ke media. Kemudian TikTok gitu. Pembelajaran kelima gitu. Empower teachers. Empower teachers gitu ya, teacher. Yaitu kekuatan guru ya untuk penerapan kelas campuran gitu. Jadi kita harus di masa pandemi ini, setelah pandemi pun juga harus pandai untuk penerapan kelas campuran. Pembelajaran campuran itu orientasi pada murid, fleksibel, orientasi pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 semua sudah tahu insya Allah ya. Alhamdulillah baik. Dan pembelajaran campuran itu yang dimaksud adalah pembelajaran sinkron, asinkron. Sinkron itu artinya bertemu, apa ya bahasanya, ada tutor, ada tutorial lah ya, ketemu gitu. Itu sinkron, misalnya betul-betul ketemu gitu dalam satu ruangan gitu kan, sinkron itu. Kalau asinkron itu nggak ketemu, misalnya kita memberikan tugas. Asinkron itu memberikan tugas, misalnya dalam 1 bulan silahkan siswa memilih sendiri cara menyelesaikannya, pendekatan seperti apa, waktunya kapan, itu tentatif untuk mereka. Akar ilmiah gitu kan. Itu namanya campuran. Disitulah disebut dengan merdeka belajar. Itu disebut dengan merdeka belajar. Itu. Jadi yang dimaksud merdeka belajar adalah ketika siswa diberikan waktu terserah dari mereka untuk menyelesaikannya, kemudian diberikan menggunakan teknik seperti apa, pokoknya diberikan keluasan. Gitu. Tapi sinkron asinkron itu harus jadi satu. Ketika mereka tidak mampu, maka ada namanya sinkron. Karena Bapak Ibu, dalam penerapan kelas kenapa harus ada sinkron, asinkron, merdeka belajar? Karena ternyata dalam penelitian kemampuan menyerap materi siswa itu hanya 20 menit. Itu, hanya 20 menit. Setelah itu siswa itu akan menguap. Gitu. Kan betul ya, pasti akan menguap. Maka disitulah ketika kita menggunakan metode ceramah itu maksimal 2 menit. Setelah itu jangan digunakan. Kita akan lelah nyuruh mereka itu dengerin, cuci muka gitu. Kenapa? Karena memang itu sudah jadi teori dunia gitu, Ustaz. Iya, 20 menit habis itu dulu 30 menit ya, sekarang 20 menit. Nurun. Yang keenam, yang terakhir, Bapak Ibu, pelajaran keenam adalah collaboration. Kolaborasi dan dampak. Jadi harus ada kolaborasi. Kolaborasi itu kalau di negeri kita yang sudah sering kita dengar namanya semangat gotong royong gitu. Jadi dalam pendekatan teknologi, pendekatan pembuatan konten, pembelajaran campuran dan semua itu tidak bisa kita laksanakan kecuali seluruh guru yang ada dalam institusi kita itu melakukannya. Gitu. Dan saling menguatkan, saling mengajari untuk sama-sama kita betul-betul tidak gaptek dengan teknologi. Insya Allah itu yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas hadirnya sekali lagi. Wa'alaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.